Indah melangkah masuk ke dalam kafe kecil yang terletak di sudut jalan yang ramai. Suasana di dalamnya hangat dan nyaman, dengan lampu-lampu redup yang menggantung di langit-langit dan aroma kopi yang menggoda. Dia menghela napas panjang, berusaha melepaskan beban yang terasa berat di pundaknya. Sejak menikah dengan Arif, hidupnya terasa monoton. Rutinitas harian yang sama, pekerjaan rumah tangga, dan kesibukan suami yang tak ada habisnya membuatnya merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak memuaskan. Dia memilih tempat duduk di sudut dekat jendela, berharap bisa menikmati secangkir kopi sambil melihat orang-orang berlalu lalang di luar. Indah membuka buku yang dibawanya, tetapi pikirannya melayang jauh. Dia teringat akan senyuman Arif yang dulu selalu membuatnya bersemangat, tetapi kini senyuman itu terasa semakin jarang. Dia merasa kehilangan diri sendiri, terjebak dalam peran sebagai istri yang sempurna, tetapi tanpa kebahagiaan yang sesungguhnya. Saat Indah menyesap kopinya, matanya tertuju pada seorang pria di meja sebelah. Pria itu tampak asyik menggambar di atas kanvas kecil. Dengan rambut hitam yang sedikit berantakan dan wajah tampan yang dihiasi dengan ekspresi serius, dia menarik perhatian Indah. Ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Sesuatu yang membuat Indah merasa tertarik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan gerakan tangannya yang lincah, menciptakan garis-garis yang indah di atas kanvas. Setelah beberapa saat, pria itu menyadari tatapan Indah dan mengangkat wajahnya. Mereka bertemu pandang, dan Indah merasakan jantungnya berdegup kencang. Pria itu tersenyum, senyuman yang hangat dan menawan. Indah merasa seolah dunia di sekelilingnya menghilang sejenak. Dia tersadar dari lamunannya dan segera menundukkan kepala, berusaha mengalihkan perhatian. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan rasa malunya. Indah memutuskan untuk mendekat. "Maaf, saya tidak bisa tidak memperhatikan. Apa yang sedang kamu gambar?" Tanyanya, berusaha terdengar santai. "Ini? Hanya sketsa sederhana," jawab pria itu dengan nada ramah. "Nama saya Raka. Saya baru pindah ke sini." "Indah," jawabnya sambil tersenyum. "Senang bertemu denganmu." Mereka mulai berbincang, dan Indah merasa nyaman berbicara dengan Raka. Dia bercerita tentang kehidupannya, tentang rutinitas yang membosankan dan bagaimana dia merasa terjebak. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Indah merasa dipahami. Dia merasa seolah-olah Raka melihat sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. "Kadang, kita perlu menemukan kembali diri kita sendiri," kata Raka dengan bijak. "Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam rutinitas yang membosankan." Indah mengangguk, merasakan getaran dalam kata-kata Raka. Dia merasa terinspirasi, seolah ada harapan baru yang muncul dalam hidupnya. Mereka berbicara tentang seni, tentang impian, dan tentang kebebasan. Raka memiliki pandangan hidup yang berbeda, penuh semangat dan gairah. Indah merasa terpesona oleh cara Raka melihat dunia. Setelah beberapa jam berbincang, Indah menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. Dia harus pulang sebelum Arif menunggu dengan pertanyaan. Namun, sebelum pergi, Raka mengajaknya untuk bertemu lagi. "Bagaimana kalau kita bertemu di sini lagi besok? Saya ingin mendengar lebih banyak tentangmu." Indah merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang tidak terduga. "Tentu," jawabnya, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya bergetar. "Saya akan datang." Setelah berpamitan, Indah berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bersalah karena telah merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Raka. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa hidup kembali. Pertemuan itu memberikan semangat baru yang sudah lama hilang. Dia tidak bisa berhenti memikirkan senyuman Raka dan cara dia berbicara. Indah merasa seolah-olah dia telah menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya. Malam itu, Indah terbaring di tempat tidur, memikirkan pertemuan mereka. Dia berusaha menenangkan pikirannya, tetapi bayangan Raka terus menghantuinya. Dia membayangkan bagaimana rasanya berbagi momen-momen kecil bersamanya, tertawa, dan berbicara tentang impian. Indah merasa terjebak antara rasa bersalah dan keinginan untuk menjelajahi perasaan yang baru ditemukan. Hari berikutnya, Indah tidak sabar untuk kembali ke kafe. Dia memilih pakaian yang membuatnya merasa percaya diri, berharap bisa menarik perhatian Raka. Ketika dia tiba, Raka sudah menunggu di meja yang sama, dengan senyuman lebar di wajahnya.
Indah merasa jantungnya berdebar saat mendekat. Indah, senang melihatmu lagi, sapa Raka dengan antusias. Aku sudah menyiapkan beberapa sketsa baru. Aku ingin menunjukkan padamu. Indah duduk di hadapannya, merasakan ketegangan yang menyenangkan di antara mereka. Raka mulai menunjukkan sketsa-sketsanya, dan Indah terpesona oleh bakatnya. Mereka berbagi tawa dan cerita, dan Indah merasa semakin dekat dengan Raka. Setiap detik yang berlalu membuatnya merasa lebih hidup, lebih bersemangat. Namun, di dalam hatinya, Indah tahu bahwa dia harus berhati-hati. Dia tidak ingin menyakiti Arif, suaminya yang selama ini mencintainya. Tetapi, semakin lama dia bersama Raka, semakin sulit untuk menahan perasaannya. Raka adalah sosok yang membuatnya merasa diperhatikan, dihargai, dan diinginkan. Saat pertemuan itu berakhir, Raka menggenggam tangan Indah dengan lembut. Aku senang bisa mengenalmu. Indah, kamu adalah orang yang istimewa, katanya, menatap matanya dengan intens. Indah merasakan aliran listrik di antara mereka, dan untuk sesaat, dia melupakan semua keraguan dan rasa bersalah. Indah pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, tetapi dia juga menyadari bahwa jalan yang dia pilih bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Dalam perjalanan pulang, dia merenungkan perasaannya, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Apakah dia siap untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam? Atau akankah dia memilih untuk kembali ke rutinitas yang aman, meskipun membosankan? Indah tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu, dan pertemuan Indah dengan Raka menjadi momen yang paling dinantikan dalam hidupnya. Setiap kali mereka bertemu di kafe, Indah merasa seolah-olah dia memasuki dunia yang berbeda, jauh dari rutinitas dan tanggung jawabnya sebagai istri. Raka, dengan pesonanya yang alami dan pandangan hidup yang penuh semangat, membuatnya merasa hidup kembali. Suatu sore, Indah dan Raka memutuskan untuk bertemu di taman kota. Taman itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran dan suara burung berkicau, menciptakan suasana yang damai. Indah mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa cantik dan percaya diri. Ketika dia tiba, Raka sudah menunggu di bawah pohon besar, dengan senyuman lebar yang membuat jantungnya berdebar. Indah, kamu terlihat cantik hari ini, puji Raka, membuat wajah Indah memerah. Dia merasa senang mendengar pujian itu, meskipun dia tahu bahwa dia seharusnya tidak terlalu terpengaruh. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak, berbincang tentang berbagai hal. Raka bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana dia menemukan kecintaannya pada seni, dan tentang impian-impian yang ingin dia capai. Indah mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Raka berbicara dengan semangat yang menggebu-gebu. Kadang, aku merasa seni adalah cara terbaik untuk mengekspresikan diri. Melalui lukisan, aku bisa berbagi perasaanku dengan dunia, kata Raka, matanya berbinar saat berbicara tentang passionnya. Indah merasa terinspirasi oleh kata-kata Raka. Dia mulai menceritakan tentang mimpinya yang terpendam, tentang keinginannya untuk mengeksplorasi dunia seni, meskipun selama ini dia terjebak dalam peran sebagai istri. Raka mendengarkan dengan seksama, dan Indah merasa seolah-olah dia bisa berbagi segalanya tanpa takut dihakimi. Saat mereka duduk di bangku taman, Raka menggenggam tangan Indah dengan lembut. Kamu harus mengejar impianmu. Indah, jangan biarkan hidupmu terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Kamu memiliki potensi yang luar biasa, katanya, menatapnya dengan intens. Indah merasakan aliran listrik saat tangan mereka bersentuhan. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Raka membuatnya merasa diinginkan, dan itu adalah sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Dia menatap mata Raka, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam momen yang penuh ketegangan. Raka, aku, Indah mulai berbicara, tetapi kata-katanya terhenti. Dia merasa bingung, terjebak antara rasa bersalah dan keinginan yang mendalam. Raka mengangkat alisnya, menunggu dengan sabar. Aku tahu ini sulit. Indah, kita berdua tahu situasi kita. Raka berkata lembut. Tapi aku tidak bisa menahan perasaanku padamu. Kamu adalah orang yang istimewa, dan aku ingin mengenalmu lebih dalam. Indah merasa hatinya bergetar.
Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi perasaan yang tumbuh di antara mereka semakin kuat. Aku juga merasakan hal yang sama, Raka. Tapi aku sudah menikah, katanya, suaranya bergetar. Raka mengangguk, tetapi tidak melepaskan genggaman tangannya. Aku tidak ingin menjadi penghalang dalam hidupmu. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa aku tidak merasakan ketertarikan ini. Jawabnya, suaranya penuh kejujuran. Indah merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, dia mencintai suaminya, Arif, yang selalu mendukungnya. Namun, di sisi lain, Raka memberikan sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Gairah, kebebasan, dan perasaan diinginkan. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Malam itu, Indah pulang dengan pikiran yang penuh. Dia merenungkan kata-kata Raka, merasakan ketegangan yang meningkat di antara mereka. Setiap kali dia menutup mata, wajah Raka muncul dalam pikirannya, senyumnya yang menawan dan tatapan matanya yang dalam. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Hari-hari berikutnya, Indah berusaha untuk kembali ke rutinitasnya. Tetapi pikirannya selalu melayang kepada Raka. Dia merasa bersalah karena tidak bisa mengalihkan perhatian dari pria itu. Setiap kali dia bertemu Raka, perasaannya semakin dalam, dan dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Suatu sore, saat mereka bertemu lagi di kafe, Raka tampak lebih serius dari biasanya. Indah merasakan ketegangan di udara. Indah, aku ingin berbicara tentang kita, katanya, menatapnya dengan serius. Indah merasa jantungnya berdebar. Apa maksudmu? Tanyanya, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya bergetar. Aku tidak ingin kita hanya menjadi teman. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, tetapi aku juga tidak ingin menyakiti kamu atau suamimu. Raka menjelaskan, suaranya penuh ketulusan. Indah merasa terharu. Dia tahu bahwa Raka tulus, tetapi dia juga merasa terjebak. Raka, Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mencintai suamiku, tetapi aku juga merasakan sesuatu yang kuat untukmu. Katanya, suaranya bergetar. Raka mengangguk, memahami dilema yang dihadapi Indah. Aku tidak ingin memaksamu untuk memilih. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Kita perlu jujur satu sama lain. Katanya, menatapnya dengan intens. Indah merasa tertekan. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi dia tidak ingin menyakiti siapapun. Aku butuh waktu untuk berpikir. Raka, ini semua terlalu rumit. Jawabnya, suaranya penuh keraguan. Raka mengangguk, tetapi Indah bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Aku mengerti. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Aku akan menunggu, katanya, meskipun nada suaranya menunjukkan bahwa dia merasa berat. Indah pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Raka semakin dalam, tetapi dia juga tidak ingin mengkhianati suaminya. Dia merasa terjebak dalam labirin emosi yang tidak bisa dia pecahkan. Malam itu, Indah terbaring di tempat tidur, merenungkan pilihan yang harus dia buat. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama setelah pertemuan dengan Raka. Dia harus memilih antara kenyamanan dan keamanan yang ditawarkan oleh suaminya, atau mengikuti kata hatinya dan menjelajahi perasaan yang baru ditemukan dengan Raka. Indah menutup matanya, berusaha mencari jawaban. Dia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, dan dia harus siap menghadapi konsekuensinya. Dalam kegelapan malam, dia merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan dia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Indah terbangun di pagi hari dengan perasaan berat di dadanya. Dia tahu bahwa keputusan yang harus diambilnya semakin mendesak. Setiap detik yang berlalu, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Raka dan semua momen indah yang mereka habiskan bersama. Namun, di sisi lain, ada Arif, suaminya, yang selalu mencintainya dan mendukungnya. Indah merasa terjebak dalam dilema yang tak terpecahkan. Setelah berhari-hari merenung, Indah memutuskan untuk bertemu Raka sekali lagi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Dia harus jujur pada dirinya sendiri dan pada Raka. Dengan hati yang berdebar, Indah melangkah ke kafe tempat mereka biasa bertemu. Suasana di dalam kafe terasa akrab, tetapi kali ini, ada ketegangan yang menyelimuti. Ketika Indah tiba, Raka sudah menunggu di meja yang sama.
Wajahnya tampak serius, dan Indah bisa merasakan ketegangan di udara. Indah, sapanya, suaranya lembut tetapi tegas. Aku senang kamu datang. Indah duduk di hadapannya, merasakan jantungnya berdegup kencang. Raka, aku sudah memikirkan semuanya, katanya, berusaha menenangkan diri. Aku tahu kita tidak bisa terus seperti ini. Raka menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang kamu putuskan? Tanyanya. Suaranya penuh harapan. Indah menarik napas dalam-dalam. Aku mencintai suamiku, Raka. Dia adalah orang yang baik dan selalu ada untukku. Tapi di sisi lain, aku juga merasakan sesuatu yang kuat untukmu. Ini semua sangat membingungkan. Ungkapnya, suaranya bergetar. Raka mengangguk, tetapi Indah bisa melihat kekecewaan di matanya. Aku mengerti, Indah. Aku tidak ingin memaksamu untuk memilih. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini, katanya, suaranya penuh kejujuran. Indah merasa hatinya tertekan. Dia tahu bahwa Raka berhak mendapatkan kepastian, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti Arif. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak ingin membuat keputusan yang terburu-buru, jawabnya, suaranya penuh keraguan. Raka mengangguk. Tetapi Indah bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Aku akan memberi kamu waktu, Indah. Tapi ingat, aku di sini jika kamu memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini, katanya, menatapnya dengan intens. Indah merasa terharu. Dia tahu bahwa Raka tulus, tetapi dia juga merasa terjebak. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, Raka. Ini semua sangat sulit, katanya, suaranya penuh emosi. Setelah pertemuan itu, Indah pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi hatinya terasa berat. Dia merenungkan semua momen indah yang dia habiskan bersama Raka, tetapi dia juga tidak bisa melupakan semua kenangan indah yang dia buat dengan Arif. Malam itu, Indah terbaring di tempat tidur, merenungkan pilihan yang harus dia buat. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama setelah pertemuan dengan Raka. Dia harus memilih antara kenyamanan dan keamanan yang ditawarkan oleh suaminya, atau mengikuti kata hatinya dan menjelajahi perasaan yang baru ditemukan dengan Raka. Hari-hari berlalu, dan Indah merasa semakin tertekan. Dia berusaha menjalani rutinitasnya, tetapi pikirannya selalu melayang kepada Raka. Setiap kali dia melihat Arif, dia merasa bersalah. Suaminya tidak pernah mencurigai apapun. Tetapi Indah merasa seolah-olah dia menyimpan rahasia besar yang bisa menghancurkan semuanya. Suatu malam, saat Arif pulang dari kantor, dia membawa bunga untuk Indah. Ini untukmu, sayang. Aku tahu kamu telah bekerja keras belakangan ini, katanya, senyumnya hangat. Indah merasa hatinya bergetar. Dia mencintai Arif, tetapi perasaannya terhadap Raka semakin dalam. Terima kasih, Arif. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa istimewa, jawab Indah, berusaha tersenyum meskipun hatinya terasa berat. Dia tahu bahwa dia harus jujur pada suaminya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Malam itu, saat mereka duduk bersama di sofa, Indah merasa semakin tertekan. Dia ingin berbicara, tetapi kata-kata itu terasa terjebak di tenggorokannya. Arif menatapnya dengan penuh perhatian. Kamu terlihat cemas, Indah. Ada yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya, suaranya lembut. Indah merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat untuk berbicara, tetapi dia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Aku hanya merasa sedikit bingung akhir-akhir ini, jawabnya, suaranya bergetar. Arif mengangguk, tetapi Indah bisa melihat kekhawatiran di wajahnya. Jika ada yang mengganggumu, kamu bisa bercerita padaku. Aku selalu ada untukmu, katanya, menatapnya dengan penuh kasih. Indah merasa terharu. Dia tahu bahwa Arif mencintainya, tetapi dia juga merasa terjebak dalam kebohongan. Aku tahu, Arif. Aku hanya butuh waktu untuk memikirkan semuanya, jawabnya, berusaha terdengar tenang. Hari-hari berlalu, dan Indah merasa semakin tertekan. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi hatinya terasa berat. Suatu sore, saat dia bertemu Raka di taman, dia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Raka, aku sudah memikirkan semuanya, katanya, menatapnya dengan serius.
Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Raka menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang kamu putuskan? Tanyanya. Suaranya penuh harapan. Indah menarik napas dalam-dalam. Aku mencintai suamiku, tetapi aku juga merasakan sesuatu yang kuat untukmu. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku. Ungkapnya, suaranya bergetar. Raka mengangguk, tetapi Indah bisa melihat kekecewaan di matanya. Aku tidak ingin memaksamu untuk memilih, Indah. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini, katanya, suaranya penuh kejujuran. Indah merasa terharu. Dia tahu bahwa Raka tulus, tetapi dia juga merasa terjebak. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak ingin membuat keputusan yang terburu-buru. Jawabnya, suaranya penuh keraguan. Raka mengangguk, tetapi Indah bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Aku akan memberi kamu waktu, Indah. Tapi ingat, aku di sini jika kamu memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini, katanya, menatapnya dengan intens. Indah pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi hatinya terasa berat. Dia merenungkan semua momen indah yang dia habiskan bersama Raka, tetapi dia juga tidak bisa melupakan semua kenangan indah yang dia buat dengan Arif. Malam itu, Indah terbaring di tempat tidur, merenungkan pilihan yang harus dia buat. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama setelah pertemuan dengan Raka. Dia harus memilih antara kenyamanan dan keamanan yang ditawarkan oleh suaminya, atau mengikuti kata hatinya dan menjelajahi perasaan yang baru ditemukan dengan Raka. Akhirnya, Indah memutuskan untuk berbicara dengan Arif. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, tetapi dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Dia harus jujur pada suaminya, meskipun itu bisa menghancurkan semuanya. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di sofa, Indah mengumpulkan keberanian. Arif, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, katanya, suaranya bergetar. Arif menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, sayang? Tanyanya, suaranya lembut. Indah menarik napas dalam-dalam. Aku merasa bingung akhir-akhir ini. Aku mencintaimu, tetapi aku juga merasakan sesuatu yang kuat untuk orang lain. Ungkapnya, suaranya penuh emosi. Arif terdiam, wajahnya tampak terkejut. Apa maksudmu, Indah? Tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Indah merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa dia harus jujur, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti suaminya. Aku bertemu dengan seseorang, dan aku merasa terhubung dengannya. Tapi aku tidak ingin menyakiti kamu, katanya, suaranya bergetar. Arif menatapnya dengan penuh kesedihan. Indah, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu, katanya, suaranya penuh emosi. Indah merasa terharu. Dia tahu bahwa dia telah menyakiti suaminya, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus jujur pada dirinya sendiri. Aku juga mencintaimu, Arif. Tapi aku juga harus jujur pada perasaanku. Jawabnya, suaranya penuh keraguan. Malam itu, Indah merasa hancur. Dia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dia harus memilih antara cinta dan kebahagiaan, antara kenyamanan dan gairah. Dalam kegelapan malam, dia merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan dia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai.